Pernah dengar nama Takeda Shingen? Kalau kamu suka sejarah Jepang, nama ini pasti nggak asing lagi. Tapi buat yang belum tahu, jangan khawatir. Kita di sini untuk cerita tentang salah satu tokoh paling keren dari zaman Sengoku, periode penuh gejolak di Jepang. Takeda Shingen adalah sosok yang luar biasa, bukan cuma karena kehebatannya di medan perang, tapi juga karena kebijaksanaannya dalam memimpin. Bayangkan, seorang pemimpin yang bukan hanya jago berstrategi, tapi juga peduli banget sama rakyatnya. Belum lagi filosofi hidupnya yang mendalam dan inspiratif. Bisa banget kita ambil pelajarannya buat kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita telusuri perjalanan hidupnya dari masa kecilnya hingga ia menjadi salah satu daimyo paling ditakuti dan dihormati di Jepang. Kita juga akan melihat bagaimana cara dia menghadapi hidup yang mungkin bisa memberikan kita pandangan baru dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Jadi langsung aja. Takeda Shingen lahir pada 1 Desember 1521 dengan nama asli Takeda Harunobu. Adalah seorang daimyo Jepang yang dikenal pada periode Sengoku. Dia adalah kepala klan Takeda dan penguasa provinsi Kai. Kita kenal sebagai prefektur Yamanashi. Takeda Shingen dianggap sebagai salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah Jepang dan sering dikenal sebagai Macan Kai atau Kai no Tora. Selama hidupnya, ia dikenal karena keahlian strategi militernya, reformasi administrasi yang inovatif, serta filosofi hidup yang dipengaruhi oleh ajaran Buddha. Takeda Shingen lahir di Kastil Kufochu sebagai putra sulung dari Takeda Nobutora, seorang daimyo yang memerintah provinsi Kai. Klan Takeda memiliki sejarah panjang yang ditelusuri hingga zaman Heian, dan mereka adalah keturunan langsung dari Kaisar Saiwa. Meskipun tumbuh di lingkungan penuh dengan konflik militer, Shingen menerima pendidikan yang kuat dalam seni bela diri dan sastra klasik di Jepang, yang mempengaruhi pandangannya terhadap kepemimpinan dan kehidupan secara keseluruhan. Pada usia 15 tahun, Shingen melakukan inisiatif berani dengan menggulingkan ayahnya dari kekuasaan. Ia mengusir Nobutora ke provinsi Suruga dan mengambil alih kendali klan Takeda. Keputusan ini menunjukkan kecerdasan politiknya yang kejam dan berani yang menjadi ciri khas sepanjang hidupnya. Sebagai pemimpin, Shingen dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam bidang militer. Dia mengadopsi strategi perang yang sangat inovatif, termasuk penggunaan pasukan kavaleri secara efektif yang dikenal sebagai kavaleri Takeda. Pasukannya yang terlatih dengan baik dan taktik perang yang canggih memungkinkan Shingen memperluas wilayah kekuasaannya di Jepang Tengah, termasuk provinsi Shinano, Mikawa, dan Totomi. Perang Uedahara pada tahun 1548 melawan Murakami Yoshikyo adalah salah satu pertempuran terkenal di mana Shingen berhasil mengalahkan lawannya meskipun menghadapi kesulitan besar. Pertempuran ini diperkuat reputasinya sebagai komandan militer yang tak terkalahkan. Namun, konflik terbesarnya adalah dengan Uesugi Kenshin, seorang daimyo kuat dari provinsi Echigo. Mereka terlibat dalam serangkaian pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Kawanakajima yang berlangsung dari tahun 1553 hingga 1564. Pertempuran ini, meskipun tidak menghasilkan kemenangan mutlak bagi kedua belah pihak, menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah militer Jepang. Takeda Shingen bukan hanya seorang jenderal militer yang hebat, tetapi juga sebagai administrator yang visioner. Ia mengimplementasikan serangkaian reformasi yang memperkuat kekuasaannya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah penyusunan Takeda Shingen Ryoka, sebuah kode hukum yang mengatur pemerintahan internal dalam klan Takeda. Ia juga mengembangkan sistem irigasi yang kita kenal sebagai Shingen Suzumi di sepanjang sungai Fuji, yang meningkatkan produktivitas pertanian di wilayahnya. Reformasi agraria ini mengurangi ketergantungan masyarakat pada hasil bumi dan memperkuat ekonomi provinsi Kai, menjadikan salah satu wilayah terkaya di Jepang pada saat itu. Filosofi hidup Takeda Shingen sangat dipengaruhi oleh ajaran Buddha, khususnya Zen. Ia dikenal sering merenungkan konsep ketidakkekalan dan kehampaan.
Dalam surat-surat dan catatan pribadinya, Shingen sering berbicara tentang pentingnya ketenangan pikiran dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan. Shingen juga sangat terinspirasi oleh pepatah Tiongkok yang kita kenal sebagai Hurun Kazan, yang secara harfiah berarti angin, hutan, api, dan gunung. Pepatah ini merujuk pada strategi perang yang ideal, seperti cepat seperti angin, Fu, tenang seperti hutan atau Rin, dan ganas seperti api atau Ka, kokoh seperti gunung yaitu Zan. Filosofi ini tidak hanya diterapkan oleh konteks militer, tetapi juga dalam pendekatan Shingen terhadap kehidupan dan kepemimpinannya. Ia percaya bahwa kombinasi antara kecepatan, ketenangan, keganasan, dan stabilitas adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam hidup dan memimpin dengan bijaksana. Takeda Shingen meninggal pada 13 Mei 1573 di tengah kampanye militer melawan klan Oda dan Tokugawa. Penyebab kematiannya masih diperdebatkan, dengan beberapa catatan menyebutkan penyakit, sementara yang lain menduga bahwa ia terluka dalam pertempuran. Kematian Shingen menjadi pukulan besar bagi klan Takeda yang akhirnya mengalami kemunduran setelah kepergiannya. Warisan Takeda Shingen tetap hidup dalam sejarah dan budaya Jepang. Ia dihormati sebagai salah satu pemimpin besar Jepang. Strategi serta kebijaksanaannya masih dipelajari hingga saat ini. Namanya juga dikenang dalam strategi dan berbagai karya sastra seni dan bahkan budaya populer modern. Takeda Shingen adalah tokoh yang kompleks dan berpengaruh, yang kepemimpinannya tidak hanya ditandai oleh kemenangan militer, tetapi juga oleh reformasi yang memperkuat rakyatnya dan filosofi hidup yang dalam. Sebagai seorang daimyo, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan, refleksi, dan pengertian mendalam tentang sifat manusia dan kehidupan. Filosofi hidupnya yang diilhami oleh prinsip-prinsip Zen dan ajaran klasik masih relevan dan memberikan inspirasi hingga saat ini. Setelah mengulik kisah hidup Takeda Shingen, kami berharap kamu bisa merasakan betapa besar pengaruhnya dalam sejarah Jepang. Shingen bukan hanya seorang pemimpin militer yang tangguh, tapi juga seorang pemikir yang mendalam, yang filosofinya masih relevan sampai sekarang. Dari setiap kemenangan dan terkalahannya, kita bisa belajar banyak tentang keberanian, kebijaksanaan, dan pentingnya tetap kokoh dalam menghadapi cobaan hidup. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kamu, seperti halnya Shingen menjadi inspirasi bagi banyak orang di zamannya, dan juga masa kini tentunya.